Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dengan saya Vina Gusfiani dengan NIM 041 dan rekan saya Ahmad Rizalullah dengan NIM 039. Pada video ini, kami akan memaparkan beberapa poin pembahasan tentang dana pensiun syariah. Pembahasan pertama yaitu pengertian. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan yang telah bekerja sekian tahun dikarenakan masa pensiun atau sebab-sebab yang sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Uang pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada seorang pekerja yang telah pensiun disebabkan karena usia tua atau ketidakmampuan lagi untuk bekerja. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jadi dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang telah ditetapkan dengan ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun, di mana pembayaran tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Dengan kata lain, dana pensiun merupakan sebuah bentuk tabungan, lebih khusus lagi tabungan untuk masa pensiun. Adapun dana pensiun syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 88 adalah dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Program dana pensiun ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama karyawan yang telah mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian. Artinya, dana pensiun dikelola oleh lembaga atau badan hukum yang memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk manfaat pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Dana pensiun ini baru dapat diberikan apabila karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan manfaat pensiun tersebut. Lanjut, pembahasan kedua, dasar hukum dana pensiun syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang dana pensiun lembaga keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 PMK 010/2012 tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 343 KMK 017/1998 tentang iuran dan manfaat pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 PJOK 05/2015 tentang investasi dana pensiun, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 88 DSN MUI XI 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, dan yang terakhir adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 99 DSN MUI XII 2015 tentang anuitas syariah untuk program pensiun. Pembahasan ketiga yaitu tujuan dana pensiun syariah. Tujuan dana pensiun syariah ini dilihat dari 3 pihak. Yang pertama, bagi pihak perusahaan, tujuannya yaitu memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Kemudian agar di masa pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya, memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Kemudian tujuan bagi peserta yaitu
kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun, dan memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Kemudian tujuan dana pensiun syariah bagi penyelenggara dana pensiun, yaitu tujuannya mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi, turut membantu dan mendukung program pemerintah, dan sebagai bakti sosial terhadap para peserta. Selanjutnya, fungsi dari program dana pensiun bagi para peserta. Yang pertama, sebagai asuransi. Apabila peserta tersebut meninggal dunia atau cacat sebelum masa pensiun, dapat diberikan uang pertanggungan. Yang kedua, sebagai tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja. Yang ketiga, sebagai pensiun, yaitu seluruh himpunan, iuran peserta, dan iuran pemberi kerja, serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun. Pembahasan yang kelima yaitu jenis-jenis dana pensiun. Jenis dana pensiun ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan pilihan pensiun. Berdasarkan pilihan pensiun ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan kepada pegawai yang telah mencapai usia pensiun. Rata-rata usia pensiun di Indonesia yaitu antara 55 tahun hingga 65 tahun. Yang kedua, pensiun dipercepat. Pensiun ini biasanya pegawai untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normalnya. Hal ini dikarenakan ada suatu alasan seperti pegawai tersebut mengajukan permohonan kepada pemberi kerja atau perusahaan agar masa pensiunnya dipercepat, atau bisa jadi karena pensiun tersebut terjadi karena adanya pengurangan karyawan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, pensiun ditunda. Menurut pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun menjelaskan bahwa pengertian pensiun ditunda ialah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti kerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Maksudnya adalah bahwa pensiun ini diberikan kepada pegawai yang meminta pensiunnya sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut, pegawai yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Yang keempat, pensiun cacat. Pensiun cacat itu diberikan bukan karena usia peserta, akan tetapi lebih disebabkan karena peserta mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat, sehingga dianggap tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. Pembayaran pensiun ini biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. Pembagian yang kedua dari jenis-jenis dana pensiun yaitu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun digolongkan lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan pegawai selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun pemberi kerja dapat menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti maupun program pensiun iuran pasti. Yang kedua, ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik pegawai maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja baik pegawai bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Jadi, pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau DPPK dan lembaga keuangan atau DPLK. Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya. Adapun alternatif yang dapat dipilih antara lain
Yang pertama, mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya, mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain, bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain, atau mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi pekerja lain. Selanjutnya, penyelenggara dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Pembagian ketiga dari jenis-jenis dana pensiun yaitu berdasarkan jumlah dan saat pembayaran iuran. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP merupakan program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Besar manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang telah ditetapkan dari awal. Rumus tersebut biasanya dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan. Besarnya iuran pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Dengan kata lain, PPMP besar iuran adalah perkiraan kebutuhan dana yang harus disisihkan sekarang untuk merealisasikan pembayaran manfaat pensiun. Adapun kelebihan dari program ini yaitu besar manfaat pensiun mudah dihitung, lebih memberikan kepastian kepada peserta, dan lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja masa lalu. Adapun kekurangan dari program ini yaitu beban biaya mudah berfluktuasi dan nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan. Yang kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP. Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja, jadi sifatnya mirip tabungan, namun memiliki kelebihan fasilitas penundaan pajak dari pemerintah. Besar iuran baik dari pekerja maupun peserta ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Adapun kelebihan dari program ini yaitu beban biaya stabil dan mudah diperkirakan, nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan, dan risiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta. Adapun kekurangan dari program ini yaitu besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan, lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau. Selanjutnya yaitu mekanisme DPLK Syariah. Sejauh ini program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumnya, produk DPLK Syariah merupakan salah satu produk bank himpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya. Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK Syariah umumnya adalah 1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha. 2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah. 3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK Syariah. 4. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp100.000. Nomor 5. Menyerahkan fotokopian kartu identitas diri dan kartu keluarga. Nomor 6. Membayar biaya pendaftaran. Nomor 7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa. Nomor 8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK Syariah. Selanjutnya yaitu syarat para peserta DPLK Syariah memiliki beberapa hak, antara lain 1. Menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya antara 45 sampai 56 tahun. Antara 45 sampai 65 tahun. Nomor 2. Bebas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi. Nomor 3. Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor 4.
mendapatkan informasi saldo dana pensiun atau statement setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan. Nomor 5, menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya. Nomor 6, memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan. Nomor 7, mengalihkan kepesertaan ke TPLK lain. Nomor 8, memperoleh manfaat pensiun. Selanjutnya yaitu saya akan menerangkan karakteristik produk dana pensiun syariah. Umumnya produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK Syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Berikut ini yaitu karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain. 1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan. Nomor 2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa. Dan nomor 3, manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya. Sedangkan karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain: 1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan. Nomor 2, selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuransi jiwa. Nomor 3, manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun, dan total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun. Bab selanjutnya yaitu manajemen kekayaan dana pensiun. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK/010/2008 tentang investasi dana pensiun dapat melakukan investasi dananya pada 1. Surat berharga negara, 2. Tabungan pada bank, 3. Deposito berjangka pada bank, 4. Deposito on call pada bank, 6. Nomor 5 sertifikat deposito pada bank, nomor 6 sertifikat Bank Indonesia, nomor 7 saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, nomor 8 obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, nomor 9 sukuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nomor 10 unit penyertaan reksadana dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana dana campuran, dan reksadana saham. Selanjutnya ada reksadana proteksi, reksadana dengan penjaminan, dan reksadana indeks. Lalu ada reksadana berbentuk kontrak investasi, kolektif penyertaan terbatas. Lalu ada juga reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Nomor 11 yaitu efek berangun aset. Efek berangun aset dari kontrak investasi kolektif, efek berangun aset. Nomor 12 unit penyertaan dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif. Nomor 13 kontrak opsi saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Nomor 14 penempatan langsung pada saham. Nomor 15 tanah di Indonesia. Nomor 16 bangunan di Indonesia. Selanjutnya yaitu perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia. Bagi dana pensiun yang beroperasi syariah, maka kebijakan investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen-instrumen yang dibenarkan menurut fatwa DSN MUI. Dana pensiun syariah harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syariah.
Hampir seluruh investasi yang ditentukan oleh peraturan Menteri Keuangan di atas sudah tersedia dalam bentuk investasi syariah. Secara faktual, di Indonesia pada tahun 2001, dana pensiun yang menerapkan prinsip syariah ini baru ada satu, yakni dana pensiun syariah yang dikeluarkan oleh PT Prinsipal Indonesia. Polanya hampir sama dengan pola tabungan. Sementara pada tahun 2007 sudah terdapat beberapa perusahaan yang mengelola dana pensiun syariah, di antaranya Manulife atau Prinsipal Indonesia, terus ada Allianz dan Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Semula BMI hanya mengelola pensiun karyawannya sendiri, sehingga produk itu tidak aktif dipasarkan. Namun karena permintaan dari masyarakat terus meningkat, BMI pun berpikir untuk meluaskan jangkauan pemasarannya. Pemasaran produk ini dilakukan sampai ke daerah-daerah dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang bank muamalat. Bab selanjutnya yaitu kendala pengembangan DPS atau dana pensiun syariah. Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. Hal ini terjadi diantaranya disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal. Satu, dalam konteks strategi pengembangan industri lembaga keuangan syariah. Ketika perbankan, asuransi dan modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam roadmap strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikit pun dalam kebijakan dan strategi industri dana pensiun tahun 2007 sampai 2011. Nomor 2, ketentuan investasi langsung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Selama ini dana pensiun lembaga keuangan syariah mengeluarkan tentang produk investasi terikat, yaitu mudharabah, mukhayadah atau restricted investment yang berpotensi besar tidak dapat dimasuki oleh DPLK syariah. Produk mudharabah mukhayadah merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek yang sangat besar. Selama ini bank syariah kesulitan membiayai produk tersebut karena terbentuk dengan batas maksimum pemberian kredit yaitu atau BMPK. Hal ini menjadi peluang investasi yang menarik bagi DPLK syariah. Jika dana pensiun syariah masuk, berpotensi mendapat bagi hasil mencapai 20-30% dari return investasi jenis ini. Selanjutnya yaitu dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan, baik berupa undang-undang, peraturan Bank Indonesia, dana pensiun syariah belum termuat dalam undang-undang dana pensiun sebagaimana halnya undang-undang perbankan maupun undang-undang perasuransian yang sudah mengesahkan lembaga perbankan syariah maupun asuransi syariah. Namun dana pensiun syariah sudah memiliki fatwa DSN MUI nomor 88 /DSN strip MUI /11/2013 tentang dana pensiun syariah, termasuk ke dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Apabila ada kurangnya mohon dimaklumi, dan semoga yang kita jelaskan mampu teman-teman pahami.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.